Selamat datang di channel yang paling tidak serius, yang akan membahas sesuatu yang sangat serius. Haha, kamu. Jadi ada Gen Z, umur 24 tahun, udah jadi korupsi, udah jadi koruptor, udah FOMO ikutan korupsi. Bahwa sesuatu yang tidak didasari oleh mens rea atau niat jahat itu tidak bisa dipidanakan. Tapi Top Lebo, "Woi, antek-antek asing," kata dia kan. "Kami bersama rakyat Indonesia." Halo, kakak kamu mania. Selamat sore. Gimana hidup? Udah dua minggu saya nggak konten. Dan akhirnya bisa konten lagi. Mungkin penonton kakak kamu mania ini kebanyakan Gen Z ya. Gen Z ini sangat identik sekali dengan FOMO. FOMO itu kan fear of missing out. Fear of missing out yang kurang lebih artinya ya nggak mau ketinggalan lah. Artinya kurang lebih itu cemas dalam ketertinggalan sesuatu yang sedang terjadi, sedang hype-hype-nya gitu. FOMO ini bisa bagus, bisa juga buruk gitu. Ya simpelnya kalau kalian FOMO terhadap sesuatu yang baik, ya itu FOMO yang baik. Kalau kalian FOMO terhadap sesuatu yang buruk, ya itu FOMO yang buruk gitu. Nah, ini ada Gen Z juga yang FOMO ini dia ikut-ikutan sesuatu yang buruk. Jadi ada Gen Z umur 24 tahun udah jadi korupsi, udah jadi koruptor, udah FOMO ikutan korupsi. Apa ya? FOMO yang bagus kan banyak gitu kan, kenapa harus FOMO korupsi? FOMO misalkan FOMO jogging di GBK, nah itu walaupun cuma foto-foto doang, artinya dia pengen sehatnya kelihatan gitu kan. Nah kalau ini kelihatan banget pengen kayanya gitu, tapi kaya lewat ya kayak gitu. Harusnya kan FOMO yang bagus gitu. Orang sekarang juga lagi rame Strava jogging Strava. FOMO yang kayak gitu aja mbak gitu maksudnya. Ini malah FOMO jadi korupsi, jadi koruptor mengkorupsi. Koruptor kan kalau kita udah kaya gitu kan, ini jangan-jangan dia itu ikut-ikut motivator yang kamu harus punya 1 miliar sebelum umur 25 tahun gitu. Kayak gitu-gitu tuh motivator jadi miliarder. Nah, dia kan umur 24 tahun nih. Mungkin dia udah dapet berapa juta gitu, tapi belum nyentuh 1 miliar. Karena dia sering ngikutin motivator kayak gitu. Wah, gimana caranya biar dapet 1 miliar sebelum umur 25? Akhirnya dia punya kesempatan buat korupsi lah dia. Siapa tahu ya, nggak usah ikutan motivator kayak gitu lah. Buat kaya tuh yang penting kerja aja deh ya, lain kali ya, nggak usah kayak gitu susah nih. Koruptor karena korupsi ini juga udah mendarah daging di Indonesia ya, udah ya bisa dibilang itu budaya kita ya. Kalau misalkan nanti ada ajakan, ayo kita mari budayakan membaca, ayo kita pertahankan budaya membaca. Stop, itu bukan budaya kita, membaca bukan budaya kita. Jangan sampai mau, karena budaya kita korupsi. Pertahankan budaya korupsi gitu. Ya jangan. Tapi emang yang secara nggak langsung kita terlalu mempertahankan budaya ini gitu. Dari dulu nih normalisasi, mungkin dari organisasi, dari apa itu, kalau misalkan ada ini ya ambil seginilah, itu sebenarnya kita udah terlalu mewajarkan korupsi walaupun kecil teman-teman. Ya refleksi lah buat kita semua lah. Ya jangan terlalu menormalisasi hal-hal kecil yang buruk gitu, seperti molor lah, itu budaya Indonesia banget tuh, molor namanya. Nanti pasti di sana masih sepi kayaknya gitu, mau bikin acara apa gitu, masih sepi lah, jangan datang dulu lah, kayaknya masih pada ngerokok di luar lah, selalu aja lah.
Terlalu menormalisasikan seperti itu akhirnya jadi budaya. Telat jadi budaya. Sama kayak korupsi. Terlalu menormalisasi awalnya, ambil segini kali, ambil segini, nggak apa-apa lah, uang capek. Lama-lama jadi banyak dan jadi budaya. Akhirnya menjadi sebuah budaya gitu. Akhirnya lama kelamaan ya udah ya akhirnya korupsi gitu. Ketawain aja dulu. Waduh, kacau teman-teman. Kacau. Ngopi dulu. Kata Pak Prabowo kan ngopi bikin pinter katanya kan. Baru kemarin apa ya? Saya dengar itu. Saya kemana-mana ngopi dulu. Kopi bikin pinter katanya. Dan bukan itu aja omongan yang saya ingat dari Pak Prabowo. Dia juga ngomong juga katanya dulu banget omongan yang dulu. Woi, antek-antek asing, kata dia kan. Kami bersama rakyat Indonesia. Hai, antek-antek asing. Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Habis itu tahun-tahun sekarang tiba-tiba data pribadi WNI dikelola Amerika Serikat, dikelola asing. Katanya bersama rakyat. Ya tapi nggak apa-apa lah, ketawain aja deh. Aduh, itu yang lagi rame teman-teman. Data ini, Tom Lembong juga lagi rame ini. Kacau. Gimana ya? Kalau kasus Tom Lembong ini saya kurang terlalu paham. Tapi intinya, kalau hakim udah ngomong nggak ada mens rea di dalam kasus Tom Lembong ini, mens rea itu artinya niat jahat teman-teman. Kalau nggak ada niat jahat, saya baca dari postingannya Ferry Irwandi ya, Bung Ferry ini ngomong dia diajarkan sama bapaknya ini adalah dosen hukum, ya kalau kurang lebih kayak gitu, bahwa sesuatu yang tidak didasari oleh mens rea atau niat jahat itu tidak bisa dipidanakan. Tapi Tom Lembong gimana itu? Hakimnya sendiri ngomong nggak ada mens rea, nggak ada keuntungan pribadi yang didapatkan oleh Tom Lembong juga. Divonis 4,5 tahun. Makanya nggak usah urusan sama gula nih teman-teman. Kalau pesen apa-apa, jangan yang manis-manis, jangan yang banyak gulanya. Takut divonis 4,5 tahun penjara. Pesan apa? Jangan yang gula-gula deh, Mbak. Kenapa? Takut di penjara gitu. Nanti kalau pesannya. Wah, nggak lucu nih, kacau nih, nggak lucu nih. Gitu lah. Kayak yang rame ya, kayak gitu-gitu minggu-minggu ini. Juga sore juga rame banget sore itu. Saya belum sempat nonton sore ini juga. Katanya bagus. Hai, aku sore istri kamu dari masa depan. Banyak juga parodinya gitu kan. Ada yang mau beliin, aku Bahlil, menteri kamu dari masa depan. Banyak parodinya kayak gitu. Lucu-lucu orang-orangnya. Makanya harus diketawain. Kalau nggak diketawain ya mau diapain gitu. Dilawan juga, ya kita sambung lawan juga gitu. Dan juga yang Fadlizon maksud saya. Fadlizon ini kan Bung Fadlizon menyangkal bahwa kasus 98, pemerkosaan kasus 98 ini nggak ada katanya. Nggak ada buktinya, padahal korbannya banyak banget. Sejarah diubah-ubah, katanya diubah ke ton positif aja loh. Nggak bisa dong. Gimana sih? Kacau. Korbannya banyak. Katanya kalau belum sampai berapa gitu, belum dianggap kekerasan massal katanya. Tapi kan banyak juga perkosaannya waktu itu. Walaupun etnis Tionghoa waktu itu yang di ini ya. Kenapa sih? Hal lucu nih. DPR juga tiba-tiba bahas-bahasnya kena kon, ngapain bahas-bahasnya kena kon, orang kayak nggak ada yang lebih penting aja yang dibahas gitu. Kena kon dibatasi, satu orang katanya mau dibatasin satu akun. Padahal sekarang kan ya Allah,
Masa pembahasan di rapat DPR masa masalah second account orang sih? Kayak apa ya, kayak pembahasan cewek-cewek lagi ini. Kok kamu bisa punya 2 akun sih? Apa cuma 1 loh? Kamu satu aja. Kayak apa ya? Gak perlu dibahas lah second account orang itu. DPR. Yang lebih penting deh, yang lebih penting. Waduh, suara apa ini? Yang lebih penting deh, apa kayak masalah apa kayak yang kayaknya harus banget itu. Masalah pajak apa gimana? Kan sekarang semua juga dipajak-pajakin. Ya itulah, bahas apa gitu? Bahas second account. Orang kalau punya second account kan juga ya kenapa masalahnya gitu kan? Apakah mungkin bapak nggak dimasukin ke close friend-nya mereka atau gimana? Terus dibahas. Ya ayolah, bahas yang lebih penting kalau misalkan rapat di gedung DPR di Senayan di mana kayak komisi berapapun itu, bahas yang lebih penting masalah mensejahterakan rakyat ini loh. Gitu loh. Waduh, bisa aja saya ini. Susah. Ya, udah berapa menit? 10 menit. Udah 10 menit. Saya ngoceh-ngoceh aja 10 menit ini. Semoga ada yang bisa diambil dari saya. Itu saja buat Haha Kamu Mania. Konten kedua dari saya setelah 2 minggu saya vakum. Karena vakum itu ada latar belakangnya. Apa perlu saya ceritain ya? Ceritain. Gak mau diceritain teman-teman. Jadi 2 minggu. Nanti ada khusus episode yang nyeritain kenapa 2 minggu gak ngonten. Karena ini sangat susah sekali. Itu aja teman-teman. Makasih. Kamu Mania. Selamat sore.